bi khair. Semoga dengan hasil Ramadan sepanjang tahun ini kamu tetap dalam kebaikan. Qul amin wa antum bi khair. Sepanjang tahun kamu dalam kebaikan. Makanya kan tadi tidak ada yang baku ya. Kalau di kita ada tambahan lain yaitu minal aidin wal faizin. Itu juga sama, nggak ada hadisnya. Minal aidin wal faizin, semoga kita termasuk orang yang berhari raya dengan mendapat kemenangan. Nah, itu artinya ya. Tapi salah diartikan jadi naon? Minta maaf, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Betapa salah arti ya. Minal aidin wal faizin, semoga kita termasuk yang mendapat kemenangan dan berhari raya. Itu tadi karena hakikatnya ini tidak ada bakunya, maka jangan dibakukan. Sudah saja semua boleh, tapi jangan dianggap itu sunnah gitu. Itu hanya ungkapan apa? Kegembiraan, hanya ungkapan kegembiraan ya. Nah, kemudian dengan berkumpul kita saling bermaaf-maafan, apa itu juga boleh saja, tapi jangan diwajibkan. Diwajibkannya model kia. Itu tetangga bagi desa salaman saya bisa wae kita bukan dosa wae enggak usah. Tenang aja. Lebih baik kita yang memaafkan daripada kita jengkel kepada orang lain dosa salaman aja itu gitu. Kalau zaman dulu kayak begitu, kita tuh kalau nggak salaman tuh rasanya kok aduh saya jangan salaman aja berhubung hari raya minta maaf ke dia gitu. Padahal biasa saja. Jadi intinya adalah minta maaf itu jangan nunggu lebaran sebenarnya. Kapanpun kita perlu minta maaf ya minta maaf. Demikian pula memberi maaf itu jangan nunggu orang lain minta maaf. Ya, memberi maaf itu bisa dimaaf tanpa harus dia minta maaf. Karena kita butuh ampunan Allah. Ini dari sisi akidah dan akhlak. Dari sisi akidah dan akhlak, minta maaf jangan nunggu lebaran, memberi maaf jangan nunggu orang lain minta maaf. Ya. Nah, kemudian bukti bahwa seseorang itu diterima amalnya, karena tadi ucapan yang paling kuat apa tadi? Taqabbalallahu minna wa minkum, itu yang paling kuat, tapi bukan hadis, athar ya, dicontohkan oleh para sahabat. Taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal-amal kami dan amal-amal kamu. Itu karena kalau amal-amal kita diterima ada dua keutamaan. Satu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa kita diampuni. Kita jadi manusia yang bersih dari dosa. Yang kedua, la'alakum tattaqun, kamu jadi orang yang bertakwa. Jadi hakikatnya taqabbalallahu minna wa minkum itu sudah mencakup segala kebaikan dunia dan akhirat. Ya, dosa kita diampuni, tapi kita tidak disiksa. Bahkan kita tidak akan dapat musibah dari dosa itu. Takwa mendatangkan kemudahan, mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka, mendatangkan surga. Ya. Jadi kalau betul-betul dosa kita diampuni dan kita jadi orang yang bertakwa, maka kita sudah beres, sudah jadi orang paling bahagia. Tapi masalahnya tidak ada yang tahu apakah amalnya diterima atau tidak. Makanya saling mendoakan. Bapak mendoakan semua menerima amal kami dan amal kamu. Meskipun demikian, kita tidak tahu amal kita diterima, tapi ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Ya. Jadi untuk mengetahuinya, saya akan minta bantuan asisten saya, namanya Teh Ai ya. Teh Ai itu AI, Artificial Intelligence. AI, Teh Ai, Artificial Intelligence. Assalamualaikum Teh Ai. Masih tidur. Assalamualaikum Teh Ai. Waalaikumsalam Mas Bos, gak tidur kok, ada yang bisa Teh Ai bantu. Ini Teh Ai, Imam Ibnu Rajab pernah mengatakan ciri-ciri amal diterima dalam Lataiful Ma'arif, sebutkan Arab, terjemahnya dan Koreanya. Baik Mas Bos, Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataif Al-Ma'arif menyebutkan ciri-ciri amal yang diterima. Salah satunya adalah amal yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai sunnah. Dalam bahasa Arab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Artinya, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Uraian singkatnya, maksudnya adalah amal yang diterima oleh Allah adalah yang dikerjakan dengan niat tulus dan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ada yang ingin didalami lagi? Ya, tadi dari kitab Lataiful Ma'arif
Ma'arif tanda-tanda seseorang amalnya diterima. Imam Ibnu Rajab pernah mengatakan bahwa dia dimudahkan melakukan amal berikutnya. Bagaimana bahasa Arabnya dan uraiannya? Baik Mas Bos, dalam Lataif Al-Ma'arif, Imam Ibnu Rajab menyebutkan salah satu tanda amal diterima adalah dimudahkan untuk melakukan amal soleh berikutnya. Dalam bahasa Arab, wa min alamati qabulil hasanati al-hasanatu ba'daha. Artinya, di antara tanda diterimanya amal kebaikan adalah kebaikan yang dilakukan setelahnya. Maksudnya, ketika seseorang dimudahkan untuk terus berbuat baik, itu menunjukkan amal sebelumnya diterima Allah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Amal-amal apa saja yang harus dikekalkan setelah bulan Ramadan untuk menunjukkan tanda-tanda Ramadan kita diterima? Untuk menunjukkan tanda-tanda Ramadan kita diterima, beberapa amalan yang bisa terus dijaga setelah Ramadan antara lain: 1. Sholat 5 waktu, tetap menjaga sholat tepat waktu dan berjamaah. 2. Puasa sunnah, melanjutkan puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid. 3. Membaca Al-Quran, tetap rutin membaca dan tadabbur Al-Quran. 4. Sedekah, biasakan bersedekah baik materi maupun non materi. 5. Menjaga akhlak, terus berusaha memperbaiki akhlak di balik sesama dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita bisa istiqomah ya Mas Bos. Amin. Doain tuh, ya, jadi dalil-dalilnya dalam surat ke-55 ayat ke-60, 55 itu surat Ar-Rahman ayat ke-60. Allah Ta'ala berfirman, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan ihsan, kebaikan itu adalah kebaikan lagi, ya. Ini dimaknai dengan dua makna. Makna yang pertama, ihsan kita di dunia, kalau kita beribadah dengan benar-benar, yaitu ihsan itu ada dua. Ihsan kepada Allah, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya, saking khusyuknya, saking maksimalnya, ya. Karena jika engkau tidak melihat Allah, sebenarnya kamu pun harus merasa selalu dilihat Allah. Itulah ihsan. Ihsan itu satu rukun tapi dua tingkatan. Tingkatan takut, yaitu selalu merasa dilihat Allah, dan tingkatan cinta, yaitu beribadah seolah-olah melihat Allah. Tapi tidak perlu membayangkan, ya. Tapi merasakan bahwa kita berhadapan dengan Allah. Itulah ihsan yang paling tinggi dalam ibadah. Kemudian ihsan dengan sesama. Ihsan dengan sesama itu memberikan kebaikan dengan ucapan, dengan perbuatan maupun dengan sumbangan, dengan harta, ya. Tapi karena harta ini yang paling susah, maka orang yang ihsan itu biasanya disematkan kepada orang yang berderma. Makanya muhsinin, ini ada muhsinin dari Saudi memberikan muka untuk 1000 orang, misalnya kayak gitu. Muhsinin itu selalu dikaitkan dengan sumbangan harta. Padahal ihsan bukan hanya dengan harta. Ihsan itu bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan menolong, itulah ihsan. Ya, jadi ihsan ada dua macam, ihsan dalam ibadah dan ihsan dalam pergaulan, ya gitu. Nah, orang yang ihsan akan dibalas dengan ihsan tadi dari Allah. Al jazaa'ul ihsan illal ihsan. Balasan orang yang ihsan adalah ihsan tadi dari Allah. Ihsan kita di dunia dibalas dengan ihsan Allah di akhirat, yaitu diberikan surga. Ya, surat ke-10 ayat 26. Allah Ta'ala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan akan mendapat al-husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan akan diberi bonus, diberi tambahan, yaitu kenikmatan bertemu dengan Allah, melihat Allah secara langsung. Itu nikmat yang paling besar bagi ahli surga. Sebagaimana kita sekarang diberi kenikmatan terbesar kalau kita bisa mengenal Allah dan beriman kepada Allah serta mengembalikan segala urusan dengan zikrullah. Jadi nikmat yang paling besar di surga adalah melihat Allah. Nikmat yang paling besar di dunia adalah beriman kepada Allah dan ingat Allah dalam segala urusan. Itu surat ke-13 ayat ke-28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hatinya selalu tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan ingat Allah lah hati menjadi tentram. Jadi kalau kita punya masalah, jangan lihat masalahnya.
Kalau kita diganggu orang, jangan nyalahin orangnya, tapi kembalikan kepada membaikkan hubungan dengan Allah. Apa dosa saya ini? Apa yang harus saya tingkatkan dalam ibadah saya? Tidak melihat masalahnya, tidak melihat orangnya, tapi lihat apa kekurangan saya dalam hubungan dengan Allah. Itu orang yang cerdas, karena dia tidak terpaku oleh yang kelihatan saja, tapi melihat hakikat. Ya. Hakikatnya seluruh dosa kita itu menyebabkan bencana. Maka kalau ada musibah, kita harus tahu diri. Ya. Surat ke-42 ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun musibah yang menimpamu itu disebabkan apa yang kamu lakukan dengan tangan kamu sendiri, yaitu dosa-dosa kamu. Wa yafu an katsir. Namun dengan musibah yang diberikan di dunia, Allah memaafkan banyak kesalahanmu. Jadi kalau kita sadar musibah di dunia ini justru bentuk lain dari kasih sayang Allah, musibahnya hanya kecil, dosa yang banyak dihapuskan, dimaafkan. Harusnya kita senang kalau dapat musibah, tingkat tinggi ya. Kalau dapat musibah seperti itu udah tingkat yang sangat tinggi. Kenapa? Karena ini baru di dunia. Kalau di dunia dapat musibah, dosa kita hilang, berarti di akhirat kita udah bebas, tidak akan dapat siksa. Ini paham nggak? Ya, tapi harus tingkat tinggi itu pemahamannya. Ya. Jadi dapat musibah itu bentuk lain dari kasih sayang Allah, mengingatkan kamu itu punya dosa. Tapi ingat, kalau kamu sadar dengan musibah ini, Allah menghapuskan banyak dosa-dosa yang lain. Ya, surat 42 ayat 30. Ya. Baik, jadi saya akan membacakan ucapan Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 221. Qala Ibnu Rajab rahimahullah taala, berkata Imam Ibnu Rajab semoga Allah merahmatinya, thawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Balasan bagi suatu kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Nah, ini terjemah lain atau tafsir lain dari surat 55 ayat 60. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Ihsan kita di dunia akan dibalas oleh Allah di akhirat, tapi bukan hanya di akhirat. Allah pun memberi balasan di dunia, yaitu dimudahkan melakukan kebaikan berikutnya. Ya. Jadi kalau ibadah kita diterima, Allah akan memudahkan kita melakukan ibadah berikutnya, yaitu faidah farokta fansor. Kalau kamu selesai melakukan suatu ibadah, bersiap-siaplah untuk melakukan ibadah berikutnya. Wa ila rabbika farghab, tapi berharaplah hanya kepada Allah semata, jangan ingin ujian dari makhluk. Itu maksudnya, ya. Kenapa? Setelah Ramadan ada bulan-bulan haji, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Setelah itu atau bersama dengan itu ada bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Berarti jangan merasa aman setelah Ramadan itu hanya sebentar saja euforianya. Harus siap-siap menghadapi tantangan berikutnya. Faidah farota fansor, faidah farota. Bahkan hasil dari Ramadan ini harus menjadi bekal bagi yang mau berhaji. Itu jelas ya, surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya. Artinya Ramadan kita diharapkan mendapat ampunan dan ketakwaan, itu harus ditingkatkan lagi ketika kita melakukan ibadah haji atau kita menjalani bulan-bulan haram, ya, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram nanti. Karena kalau tidak berhaji pun ada ibadah-ibadah yang lain, ibadah kurban, ibadah sholat Idul Adha, ya, dan lain sebagainya, ya. Dan takwa hasil Ramadan itulah bekal yang utama. Jadi artinya kita semua kalau diterima amalnya pasti dapat THR. Ya, THR itu tadinya takwa hasil Ramadan. bukan hanya uang, tapi THR yang penting itu takwa hasil Ramadan. Nah, kata Imam Ibnu Rajab, sawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Balasan dari suatu kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Faman amila hasanatan summa atba'aha bihasanatin ba'daha kana dalika alamatan ala qabulil hasanatil ula. Siapa yang melakukan satu kebaikan kemudian dia mengikuti kebaikan itu dengan kebaikan setelahnya, maka kebaikan yang berikutnya itu menjadi tanda diterimanya kebaikan yang pertama. Kama anna man amila hasanatan summa atbaha
Sebagaimana ada orang yang mengamalkan satu kebaikan tapi dia mengikutinya dengan kemaksiatan. Karena dari alamat raddil hasanati, maka itu menjadi alamat ditolaknya kebaikan yang pertama, wa adami qabuliha, dan tidak diterima, ya. Karena apa? Karena kita sekarang juga heran, setelah Syawal ternyata tetap orang banyak yang maksiat, ya, banyak orang yang meninggalkan kesabaran ketika saum Ramadan, marah-marah dan lain sebagainya, ya. Kenapa? Karena dia tidak menjaga amalan yang membuat jadi tanda amalnya diterima. Nah, bahkan ada yang sudah merencanakan sebelum Syawal. Ayo nama orang bisa nanaon kek pokoknya mau lebaran, ayo mana kir sudah merencanakan maksiatnya sebelum Syawal. Nah, itu sudah tanda amalnya nggak akan diterima begitu. Ya, istighfar gitu. Jadi begitulah, kalau kita memang bersyukur dengan ibadah Ramadan dan kita merasa nikmat dengan ibadah Ramadan, maka kita harus melanjutkan amal-amal di bulan Ramadan, di bulan Syawal dan seterusnya, ya. Ada 7 amalan, nah, 7 amalan yang saya identifikasi untuk membuktikan amal kita diterima. Ya. 1, setelah saum Ramadan tentu kita harus berusaha melaksanakan saum sunnah, ya. Saum sunnah setelah Ramadan yang paling terkenal saum apa? Saum Syawal, ya. Saum Syawal ini keutamanya luar biasa. Ada dalam hadis sahih riwayat Muslim an Abi Ayyub Al-Ansari, dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Barang siapa yang saum Ramadan lalu diikuti dengan 6 hari saum di bulan Syawal, maka itu seperti saum sepanjang tahun. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi ini ada dalam kitab Sahih Muslim. Imam Muslim menyatakan hadis ini sahih. Tetapi di Indonesia ada yang meragukan kesahihan hadis saum Syawal, ya. Di antaranya ada salah seorang ustadz di RRI dulu, ya, RRI. Namanya juga bagus, ustadznya Ustadz Soimun. Soimun itu ahli saum, tapi dia mengatakan saum Syawal itu doib, ya sudahlah, itu mah istihad dia. Tapi sudah jelas lebih percaya Imam Muslim daripada beliau, saya mah. Kata Imam Muslim hadis ini sahih, ya sudah, berarti sahih. Ini paham nggak? Karena mungkin di sini ada penggemar Ustadz Soimun. Namanya Soimun, suka saum, ya. Tapi beliau mengatakan hadis Syawal itu doib. Wallahu a'lam, tapi saya lebih percaya Imam Muslim yang mengatakan dari sini sahih bahwa saum 6 hari di bulan Syawal itu akan setara dengan saum sepanjang tahun. Kenapa? Jelas. Saum Ramadan sebulan dikalikan 10. Jadi berapa bulan? 10 bulan. 6 hari dikalikan 10, 60 hari 2 bulan. Berarti sama dengan pahalanya, ya, sama dengan saum 12 bulan, kan gitu. Itu jelas, ya. 6 hari bulan Syawal akan mendapat pahala sama dengan saum 1 tahun. Jadi kalau kita dimudahkan untuk menyelesaikan saum Syawal, tidak harus berturut-turut dan tidak harus langsung, ya, maka itu menjadi satu tanda ibadah saum kita diterima. Tapi selain saum Syawal kan ada saum yang lain. Saum apa lagi? Saum tengah bulan 13, 14, 15. Sekarang tanggal 14 kan? Ya. Alhamdulillah saya saum hari ini, jadi untung aja nggak ada konsumsi, betul. Jadi saya nggak kehilangan. Jadi itu, ya, saum tengah bulan 13, 14, 15 atau 3 hari tiap bulan. 3 hari tiap bulan itu yaitu boleh tengah bulan, boleh awal bulan, boleh akhir bulan. Yang penting 3 hari. Itu juga sama hitungannya. Jadi begitu saum 3 hari dalam 1 bulan, dia sama dengan sudah saum sebulan penuh pahalanya. Karena 3 kali 10 kan, 3 kali 10 30 hari terus, tiap bulan 3 hari sama dengan sudah saum sebulan penuh gitu. Kemudian setelah itu saum apa lagi? Senin dan Kamis. Kemudian saum apa lagi? Saum Daud kalau yang kuat. Tapi Rasulullah tidak saum Daud.
menunjukkan bahwa itu disyariatkan, dibolehkan, tapi betul-betul harus konsisten. Jangan cuma coba-coba. Coba-coba sebulan dia saum Daud, mungkin bulan Harap gitu. Kalau mau kita sudah saum, misalnya bertekad kojo saya mah saum Syawal yang biasanya tiap tahun tengah kalimat saum Syawalnya, atau kojo saya mah saum tengah bulan atau saum 3 hari, ya sudah 3 hari, jangan pernah ditinggalkan. Atau saum Senin Kamis, itu yang dilakukan Rasulullah SAW, tidak pernah meninggalkan Senin dan Kamis. Nah, kalau mau saum Daud seperti sahabat Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya kuat saum setelah Ramadan dan saya mencintai ibadah saum. Saumlah 6 hari di bulan Syawal, itu sama dengan saum sepanjang tahun. Tapi saya masih kuat saum aja 3 hari tiap bulan. Saya masih kuat ya Rasulullah, saum saja Senin dan Kamis seperti yang aku lakukan. Saya masih kuat ya Rasulullah, saum Daud saja selang-seling, dan jangan nanya lagi. Jangan nanya lagi, tidak ada saum lain yang lebih baik dari saum Daud sehari berbuka sehari saum. Tapi ada nih orang-orang di tarekat tertentu, ya, saya sebut saja tarekat Naqsabandiyah, itu menetapkan ada saum dahar, saum terus-menerus gitu. Padahal itu tidak dicontohkan oleh Nabi. Saum dahar, ya, saum terus-menerus. Padahal yang paling bagus itu saum apa? Saum Daud, ya, sehari saum, sehari tidak, sehari saum, sehari tidak. Nah, kayak begitu. Nah, setelah tuanya Ibnu Umar mengatakan, seandainya dulu saya mengikuti anjuran Nabi, maksudnya apa? Maksudnya beliau tidak pernah meninggalkan saum yang dijanjikan kepada Rasul. Jadi kalau nanya itu dilaksanakan, itu bedanya sahabat dengan kita. Saya nanya ke THI belum tentu dilaksanakan, itu masalahnya. Kalau sahabat nanya ke Rasul, saya masih kuat, dilaksanakan sampai tuanya oleh Ibnu Umar. Lalu beliau mengatakan, seandainya saya dulu mencukupkan dengan yang dianjurkan Nabi, ya, karena beliau tetap sampai tuanya pun saum Daud, ada yang begitu, ya. Nah, selanjutnya siapa yang saum 6 hari di bulan Syawal setelah saum Ramadan, maka dia seperti saum sepanjang tahun. Berarti kalau masih punya kodok Ramadan, selesaikan dulu kodoknya, baru saum 6 hari bulan Syawal. Lalu saum 6 hari itu fleksibel, yang penting masih bulan Syawal. Bahkan boleh saum Syawal disatukan dengan saum sunat yang lain, tapi tidak boleh disatukan dengan kodok. Boleh disatukan, misalnya saum Syawal sekalian Senin Kamis, saum Syawal sekalian Ayamul Bid, itu boleh. Kita hitung saja, hitung 6 hari gitu. Yang penting 6 hari, maka yang begitu. Nah, yang kedua, setelah saum ada ibadah sholat, ya. Ibadah sholat, kalau di bulan Ramadan saja kita berjamaah di masjid untuk sholat sunat, sholat naon? Sholat taraweh, sholat taraweh ramai-ramai masjid, padahal kita sholat sunat. Maka di luar Ramadan jangan tinggalkan sholat berjamaah di masjid untuk sholat fardu, ya. Kalau untuk di sini mah udah nggak perlu ditanyakan lagi lah, bapak-bapak di sini ahli sholat 5 waktu berjamaah. Amin, ya, amin ya. Alhamdulillah ya, sholatnya berjamaah terus ya. Nah, kita harus tahu sholat itu akan menjadi penolong kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Ya, minta pertolonganlah kamu dengan cara sabar dan sholat, sementara mendapat pertolongan dengan sholat itu tidak akan terasa ringan atau merasa berat dilakukan ila al khashiyin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, ya. Orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Allah. Yaitu tadi kalau masuk surga kita akan bisa melihat Allah secara langsung, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadi setelah nanti kita akan dihidupkan lagi kembali kepada Allah. Harus yakin gitu, jangan hanya coba-coba. Karena saya juga punya teman di tempat pingpong, saya nggak perlu sebut namanya. Jadi karena setiap pas pingpong itu pas waktu sholat, ya saya berhenti sholat gitu. Lama-lama dia ikutan, sholat. Terus setelah itu ngobrol, Pak Haji, abdi mah sholat teh bisi we, ya akhirat teh aya. Itu orang yang begitu yakin nggak?
Ya, tapi dia tidak lumayan kan ada yang sholat gitu. Jadi saya bilang nggak boleh itu, harus yakin akhirat itu ada. Kira-kira ayat ada sholat kelas gitu? Ayat mungkin tadi ada yang ngomong misalnya, berarti banyak orang yang begitu. Banyak orang yang ibadah itu hanya coba-coba, bisi kayak ada. Ya, dulu dosen saya Profesor Rusad Nurdin di kelas ngomong gini, kalian nih anak ITB ini kan pinter-pinter, bicara saja ilmu statistik, misalnya akhirat itu 50-50, bisa ada, bisa tidak. Tapi kalian sudah berbuat baik di dunia, lalu ternyata akhirat tidak ada, rugi nggak rugi, ya, karena sama-sama tidak ada. Tapi kalau kalian berbuat baik dan kemudian akhirat itu ada, Anda menang, untung, karena Anda masuk surga. Tapi saya protes waktu itu, maaf Prof, kan kepercayaan kepada akhirat itu nggak boleh 50-50 kayak gitu harusnya. Iya betul sih, betul kamu. Tapi maksudnya saya menantang logika anak-anak ini. Jadi nggak ada ruginya berbuat baik seandainya akhirat juga tidak ada, begitu maksudnya. Tapi kan nggak boleh Prof kalau meyakini bahwa akhirat itu bisa ada, bisa enggak. Gitu. Tapi banyak orang yang begitu. Nah sekarang Bapak Ibu yang terlanjur berpikir begitu, hilangkan itu, yakin akhirat itu ada. Wabila akhiratihum yuqinun. Karena ini menghinggapi orang yang sudah sholat, bahkan orang yang ngaji sekalipun. Sudah ngaji, sudah ikut pengajian, tapi berpikirnya gitu. Susuganan lah akhiratnya akhirat. Jangan ya, jadi saya jangan ragu-ragu. Akhirat itu ada, yakin gitu. Jelas ya? Ya jelas. Nah orang-orang yang khusyuk adalah orang yang yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah dan bisa bertemu Allah jika masuk surga tadi. Makanya sholat khusyuk itu ada 5 tingkat kata Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama, orang yang masih mau sholat dan yakin bahwa dia hanya ditolong Allah jika dia sholat, walaupun sholatnya masih minimalis. Ya, sholatnya di rumah, sholatnya mepet, waktunya pas-pasan, ya, dan buru-buru. Ya. Orang yang masih mau sholat atau para laki-laki yang soleha, laki-laki yang soleha itu sholatnya di imam, jika aww gitu kan. Sholatnya di rumah itu soleha lumayan, itu masih punya kekhusyuan. Khusyuk karena dia yakin kalau tidak sholat nggak akan ditolong Allah. Itu khusyuknya di situ. Tapi dia masih punya dosa, yaitu lalai, tidak memaksimalkan sholatnya. Yang kedua, khusyuk yang kedua lebih bagus lagi, yaitu sholatnya sudah mau di masjid. Insya Allah seperti bapak-bapak yang sholat ini ya. Sholatnya sudah TBMT. TBMT itu tepat waktu, berjamaah, masjid dan tumanina. Tepat waktu, di awal waktu, berjamaah bareng-bareng dengan imam di masjid ya, dan tumanina. Tapi itu baru syakalnya, baru luarnya saja. Ketika sholat pikirannya masih kemana-mana, nah ini masih mengandung dosa juga, belum khusyuk yang maksimal. Tapi sudah khusyuk karena dia tahu kalau tidak mau berjamaah di masjid nanti dia akan kurang ditolong oleh Allah gitu ya. Yakin bahwa sholat ini akan mendatangkan pertolongan Allah, itu salah satu sifat khusyuk. Nah yang ketiga, ini mulai dapat pahala. Yang ketiga adalah dia sudah di masjid berjamaah tepat waktu tumanina dan dia melawan pikiran-pikiran yang datang ketika sholatnya yang di luar konteks sholat. Ya, Allahu Akbar. Tadi kunci di mana ya? Tadi kompor mesti kalimat misalnya. Aduh, pokoknya jangan dijahit dia makanya kena hujan. Nah gitu kalau mikir begitu, wah enggak, ini masih saya lagi sholat terbaik kalau urusan kayak nah, gitu. Kalau dia melawan, dia sudah mulai dapat pahala. Tadi udah masuk pohonnya. Begitu datang kalau berai, jadi berai kabeh gitu kan kalau Akbar ya. Nah ini hati-hati. Jadi kalau begitu sholat kita mikir yang lain-lain lama. Nah itu khusyuk tingkat ketiga ya. Lumayan sudah dapat pahala. Ada mujahadah disebutnya. Ada apa? Perjuangan. Nah sholat kudu mujahadah. Iya, begitu sholat segala kepikiran. Bahkan serokat sabaraha ada nih, pernah ya? Pernah. Imamnya salah rakaat, makmumnya cicik ya. Untung sholatnya sholat tarawih. Sholat tarawih 2 rakaat, salam kepada subhanallah jadi aja. Termasuk abdi. Imamnya orang lain maksudnya. Tadi teh asal-asal 3 rakaat tapi bukan mulai oke dan salam lagi sih. Ketika dibicarakan selesai witir, tadi teh 3 rakaat jadi kumaha tuh. Jangan sedang gue itu sadar tuh begitu. Untung sholat
Imamnya nggak sadar, jamaahnya nggak sadar. Dikarek di rakaat. Nah, disinilah kita ingin dapat pahala dari sholat kita, yaitu dengan melawan bisikan-bisikan di luar sholat. Ya. Kemudian yang keempat mah sudah tidak kemasukan lagi bisikan lain. Kenapa? Dia menghayati rukuknya, dia menghayati takbirnya, dia menghayati sujudnya, dan dia paham bacaan sholat serta menghayati bacaannya. Makanya untuk khusyuk yang lebih tinggi itu kita harus ngerti bacaan sholat kita. Walaupun belum bisa bahasa Arab, untuk ngapalkan Bismillahirrahmanirrahim, kalian nyebut asma Allah, anu maha asih, anu maha welas, itu kan gampang kan gitu. Kalau ngapalin hanya yang dibaca dalam sholat mah bisa gitu, tidak harus tahu bahasa Arab. Walaupun nanti lama-lama akan termotivasi untuk ngerti bahasa Arab kan gitu ya. Jadi harus ngerti bacaannya, ini yang keempat ya, dan dihayati sehingga tidak ada pikiran lain di luar sholat. Dan yang kelima, sholatnya sudah 1, 2, 3, 4 sudah dilakukan, ditambah dengan adanya ta'zim, pengagungan, dan adanya rasa mencintai ibadah tersebut ya. Jadi mengagungkan Allah dan mencintai sholatnya, itulah khusyuk yang paling tinggi ya. Yang ketiga, amalan sedekah. Karena kita harus bersedekah fis sarra'i wad dharra, di saat lapang maupun sempit. Yang keempat, amalan Al-Quran. Dari Al-Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau di bulan Ramadan kita rajin baca Quran, di bulan Ramadan pun harus melanjutkan membaca Al-Quran, memahaminya, kemudian menghafalkannya dan menerapkan Al-Quran ya. Menerapkan Al-Quran ini kata Imam Ibnu Qayyim salah satunya adalah at-tadawi bil Quran. Kita bisa berobat dengan Al-Quran. Obat apa? Hudal muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, sifa'u wa rahmatul lil mu'minin, obat dan rahmat bagi orang beriman. Untuk masalah apa? Untuk segala masalah. Obat penyakit fase ya, kalau kita galau, cemas, ragu tadi baca Quran. Obat penyakit fisik ya, penyakit kesehatan fisik itu dengan baca Quran. Bukan hanya kesurupan atau kena sihir ya, semua penyakit. Kalau kita sakit baca Quran jadi obat ya gitu ya. Kemudian obat penyakit pesak ya, pesak ini kan sekarang yang baru melanda Indonesia ya, karena efisiensi, sehingga pemerintah sekarang berhasil mengendalikan mudik jadi nggak terlalu macet. Kenapa? Banyak PHK jadi terlomba mudik. Jadi mudik tahun ini adalah barang mewah. Yang bisa mudik adalah orang yang tidak terkena efek efisiensi gitu. Betul apa enggak? Jadi sekarang bangga kan bagian pariwisata, bukan bagian lalu lintas. Mudik sekarang nggak terlalu macet, padahal karena itu baru kan mudik. Karena adanya PHK jadi itu pada mudik. Ya, keberhasilan dari penderitaan. Ya, tapi intinya ya begitu. Orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dia tetap sedekah walaupun dalam keadaan lapang maupun sempit ya. Pemerintah mengadakan mudik gratis, tapi juga tidak banyak yang berminat. Kenapa? Yang gratis kayak transportasi umum kan? Ya, anu kan mudik bawa-bawaan, kenapa mau camcep mau mudik gitu kan. Jadi tetap saja mudik gratis pun tidak terlalu diminati. Kembali, ini juga tentang masalah niat ya. Kadang-kadang kita salah niat dalam halal, silaturahmi, kumpul-kumpul, reuni juga ya. Ada reuni akbar SMP Negeri 1 Lembang tanggal 26 April. Oh, udah 800-an orang yang daftar. Tapi rata-rata mau didaftar dan merasa daerah memiliki pembaturan. Betul atau enggak? Itu salah niat itu. Itu salah niat. Kalau saya mah hadir, mudah-mudahan ada kesempatan kultur
Kemudian yang keempat, yang satu apa tadi? Sholat, kemudian saum, kemudian sedekah, kemudian Al-Quran. Yang kelima, kita harus melanjutkan istighfar dan taubat. Karena walaupun kita berharap amal Ramadan kita diampuni Allah, tapi kita sadar setelah Syawal ini ternyata banyak kelalaian, banyak yang kita abaikan. Istighfar dan bertaubat, ya. Kemudian yang berikutnya kita juga harus melanjutkan taklim. Taklim yaitu ngaji kayak gini. Ini alhamdulillah nih. Ini termasuk masjid yang pertama manggil saya. Yang lain masih libur. Yang lain masih libur. Ini masjid yang pertama manggil saya gitu kan. Dalam acara rutin sebelum Ramadan. Berarti ini kan semangat untuk melanjutkan ibadah yang disebut thalabul ilmi, ya. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Thalabul ilmi wajib bagi setiap muslim, tapi waktunya tidak ditentukan. Nah, karena itu sering lalai kita, thalabul ilmi, ya. Saum, kemudian apa tadi? Salat, kemudian Al-Qur'an, kemudian sedekah, kemudian istighfar dan taubat, kemudian thalabul ilmi, kemudian ada lagi waladina wal kadhimina al-ghaidha wal afina 'anil nas. Kita harus terus meningkatkan kesabaran, sabar dan mengendalikan emosi. Kalau bulan Ramadan kita biasa sabar karena sedang saum, maka setelah Ramadan pun jangan mengikuti perut, ya. Abang perut kenyang jadi gampang ngambek-ngambekan. Ya terutama tadi yang mudik biasa namanya. Setelah Ramadan malah jadi gampang ngambek-ngambekan. Enggak, tetap kita harus wal kadhimina al-ghaidha, mengendalikan emosi dan harus bersabar. Sabar itu ada 3 perkara. Sabar ketika melakukan ketaatan, sabar ketika meninggalkan kemaksiatan, dan sabar ketika menerima takdir yang dirasa pedih. Tapi ingat, kepedihan ini hanya kita saja yang merasakan. Hakikatnya dari Allah itu kasih sayang. Kepedihan itu bisa menghapus dosa-dosa kita yang banyak, kan gitu ya. Baik, itu saja untuk pagi ini 7 amalan yang harus kita pertahankan selepas Ramadan, ya. Semoga ada amalan yang sudah kita lakukan, kalau yang belum ditandai dulu. Ini mumpung masih bulan Syawal nih, saya nyawalanan saya nangis untuk mumpung masih bulan Syawal nih, saya belum menyentuh Al-Quran sekali-kali aja. Mumpung bulan Syawal nih, saya masih banyak marah-marah, ya. Saya akan mengendalikan emosi saya dan lain sebagainya, ya begitu. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan sebelum kita udah, ya, udah waktunya sholat syuruk, ya. Tapi boleh kalau ada yang bertanya. Katanya Ustaz Mas sekarang gampang, asal bisa baca, asal bisa nanya ke komputer, bisa ceramah, ya. Tapi Ustaz itu bisa terbukti dia benar ketika menjawab pertanyaan. Kadang-kadang Ustaz ayat butuh wani bukan tanya jawab karena dia tahunya cuma itu gitu. Kalau saya mah gampang, kalau ada yang nanya saya nggak tahu, nanya PKTHI. Nggak, ini sekarang saya punya asisten dari THI, ChatGPT. Tapi ini tidak selalu akurat, tidak selalu akurat. Silakan, cukup? Alhamdulillah kalau cukup, berarti lulus saya. Cukup ya? Ya. Jadi terakhir saya ucapkan takut bapak-bapak bina wa minkum. Semoga Allah menerima amal-amal kami dan juga amal bapak dan ibu semua. Semoga kita menjadi orang yang bersih dari dosa dan